Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi ini saya menghadirkan orang yang luar biasa kembali, yaitu Mbak Sari Azidin. Baik sahabat semua, di Sanet Podcast pagi hari ini di episode 27 saya menghadirkan beliau, udah jauh-jauh hari. Dan beliau ini siapa? Beliau adalah promotor Stipin Banten yang saat ini berkecimpung di dalam Stipin. Stipin itu apa dan lain sebagainya, silakan diperkenalkan dulu. Monggo di kamera, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Kak Sari. Oh, Kak Sari, jadi saya manggilnya kakak ya? Boleh. Siap Kak Sari ya. Diperkenalkan dulu buat sahabat podcast ya, buat Sanet, saat ini lagi ngapain sih gitu kan ya? Oke. Silakan ya. Saya ini sekarang sebagai promotor Stipin yang resmi ya. Karena harus license promotor kalau untuk menjadi promotor itu. Dan saya menempuh workshop itu sampai lulus di workshop kedua kan, baru bisa ngambil license untuk memahami tentang konsep software otak. Software otak. Jadi Stipin itu sebenarnya apa sih gitu kan ya? Dan jujur aja ini saya baru pertama kali nih ya dengar Stipin atau mesin kecerdasan dan sebagainya kan. Bisa disampaikan kepada sahabat Sanet itu. Silakan. Jadi konsep Stipin ini bukan mempelajari hanya software tapi operating sistemnya. Jadi di dalam tubuh itu ada mesin gitu ya. Betul. Oh gitu ya, ada softwarenya gitu ya. Oke, iya. Jadi kalau kita pelajari dari ilmu genetika, ada yang disebut heredity konsep ya, diturunkan secara genetik itu. Ada juga yang unheredity. Nah, disinilah dimana takdir Tuhan itu yang membedakan setiap orang itu unik. Jadi setiap karakter manusia itu sudah siapkan ya. Jadi kalau misal ini Pentium A, Pentium B gitu ya. Oh begitu ya. Jadi kalau analoginya mungkin ya kan, itu misalnya Kang Arif pakai handphonenya menggunakan operating system iOS gitu. Kemudian ada yang pakai Windows, ada yang pakai Android. Nah, setiap aplikasinya itu ada mereknya masing-masing. Ya, setiap aplikasinya itu tidak bisa langsung diinstal kalau tidak berkesesuaian dengan operating sistemnya. Jadi tidak hanya sekedar hidup aja gitu ya. Tapi mesti ada softwarenya gitu kan ya. Jadi dari ilmu genetika itu dari strata genetika awal itu antara gender pria wanita. Pada saat bayi lahir itu dua-duanya terlihat sama. Tapi yang membedakan apa? Jenis kelaminnya. Kemudian setelah gender itu ada yang disebut dengan mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Betul. Ya. Mesin kecerdasan itu adalah belahan otak mana yang menjadi director atau menjadi imam. Jadi kalau misalnya sholat gitu ya, ada 5 orang, 4 jadi makmum, 1 harus jadi imam. Gitu. Itu yang menjadikan otak kita ini ternyata ada leadernya. Selanjutnya secara genetika itu ada lapisan mana yang lebih kuat. Kemudian strata genetika yang keempat itu adalah hardware, IQ kita. Dan yang terakhir adalah golongan darah. Nah ini seru juga golongan darah. Karena golongan darah itu menentukan bagaimana sikap kita di menit pertama, semenit 2 menit pertama untuk merespon sesuatu. Jadi ada ilmunya ya untuk memahami software kayak di dalam itu gitu ya. Bener. Asal kata dari Stipin itu apa yang bisa disampaikan ke masyarakat khususnya kan gitu kan? Karena tidak semua masyarakat itu aware, tahu tentang Stipin gitu kan ya. Stipinnya dulu ada apa gitu kan? Jadi nih teman-teman, Sanet ya. Sanet. Stipin itu adalah akronim atau singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan terakhir insting otak tengah. Jadi nama-nama itu ya, nama-nama software itu berarti. Betul. Jadi kalau ada tes Stipin, tes itu begitu ya. Betul. Iya. Dan penemunya adalah ilmuwan Indonesia bernama Pak Farid Poniman. Beliau itu bisa mempelajari dari IT, informasi teknologi, dari SDM, mempelajari psikologi. Jadi mengkompilasi ketika konsep Stipin ini itu sangat aplikatif dan bisa terdeteksi hanya dari sidik jari, 10 sidik jari manusia. Buat apa sih kita harus di Stipin atau memang apa sih tujuannya gitu loh, Kakak Sari?
Jadi seperti Iya. halnya HP, Iya. kita harus tahu operating sistemnya Iya. untuk bisa memasukkan aplikasi apa yang tepat. Begitu Iya. juga ketika kita belajar Stephen, Iya. kita harus berhubungan sosial dan kita juga harus bisa mengupgrade diri kita sehingga kita tahu Kemampuan kita di mana? betul dan bagaimana cara mentreatmentnya. Oh, Seperti iya, misalnya iya. Stephen itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Iya. Ya. Apabila kita seumur hidupnya kita tidak tahu bagaimana kita mau menaikkan level Mengolah diri level kita kan gitu. Kita harus upgrading dong. Iya, betul, Masa betul. software HP aja yang istilahnya lebih simple ya dibanding Dulu kita yang dari mulai complicated ya. TED sampai sekarang gitu kan Iya. ya udah terus berubah kan gitu ya. Jadi ya. tujuan Stephen itu Iya. sebenarnya pertama memetakan satu hebat kita. Kalau kita fokus dengan satu hebat kita, insya Allah kita bisa mendapatkan red carpet atau jalur VIP. Bagaimana kita menapaki setiap langkah. Dan pada ujungnya, akhir tujuan hidup kita untuk apa? Dan disitulah yang aku temukan dibandingkan dengan tes kecerdasan lain adalah dengan Stephen kita bisa upgrade makom. Kita bisa leveling, leveling. fase kita kan gitu. Oh iya. Itu luar biasa betul. banget. Dan itu Betul. sepertinya memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan oleh setiap orang ya kan gitu. Baik sahabat Sanet ya. Jadi jujur aja saya juga dulu awalnya masih a priori gitu. Apa sih a priori itu gitu kan. Ngapain sih nih Stephen itu Agak gitu kan. skeptis ya. Udah skeptis tuh gitu kan ya. Gue gitu kan ya. Tapi memang ini jujur aja ini pengalaman gitu ya. Begitu tes awal Stephen gitu kan ya. Jujur teman-teman ini luar biasa sekali ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Sari bahwa naik makom, level dan fase itu memang ada di Stephen itu kan gitu ya. Siapa yang memang harus dites itu apakah mulai dari anak kecil, dewasa atau lain sebagainya bisa disampaikan? Ya. Jadi kalau aku melihatnya nih sahabat-sahabat Sanet ya, kita menggunakan Stephen itu akan multi angle field. Jadi semua wilayah kehidupan kita itu pasti bisa dipakai dengan Stephen. Misal untuk anak-anak, bagaimana cara belajar, Betul. bagaimana bahasa cinta antara orang tua dengan anak. Itu pakai bahan itu Stephen, kan gitu ya. dibantu dengan konsep Stephen. Kemudian bagaimana antara suami istri, antar pasangan, dengan mertua, dengan orang tua, bahkan juga di perusahaan Kang. Jadi orang tua Perusahaan apalagi penting gitu ya. Iya, orang tua yang punya anak nggak mungkin anak kembar gitu ya kita melakukan sama. Tapi banyak orang tua yang akhirnya ya di lapangan nih ya yang aku bantu kasus-kasusnya itu memang sudah mengeluarkan bendera putih. Aku nggak tahu lagi cara menangani anakku. Bagaimana gitu ya. Betul. Di Stephen ada polanya kan Ada, gitu. begitu Ya, juga ya. di perusahaan. Di satu organisasi betul, penting, ya. organisasi, Betul. perusahaan, komunitas, Ya. di mana kita akan membuat satu sistem yang sinerginya itu Ya. bisa berputar secara harmonis. Berarti kita paham gitu kan di dalam secara organisasi paham Ya. karakter seseorang Kasari begini, Ya. ini begini begitu ya untuk itu ya. Betul, lebih cepat lagi. Tapi saya ini punya persoalan nih, oke. dalam artian di satu organisasi yang paham tentang bukan paham ya, yang paham misalnya satu orang saya misalkan tahu Stephen dan karakter saya misalkan contoh ini kan feeling introvert gitu, memang happy kalau saya kan. Memang happy gitu Seorang kan ya. feeling Nah, introvert. di dalam satu organisasi itu kan cuma saya doang nih yang masuk di dalam itu tuh gitu. Gimana cara menghadapi yang lain-lainnya gitu kan tidak melalui tes Stephen itu kan gitu. Oke, jadi sebenarnya memang dianjurkan Semuanya. dipastikan dengan tes Stephen. Tapi kalau saya lihat nih Kang Arif sebagai seorang feeling introvert, karena feeling itu Nah, ini bahas ini nih lu seru nih ya. Apalagi seorang feeling introvert itu sebenarnya adalah natural born leader. Natural Born leader. born leader ya. Jadi pemimpin yang terlahir secara alami. Secara tidak dibentuk secara proses apapun gitu ya. Bayangkan seorang feeling introvert yang sudah punya bakat sebagai pemimpin itu tidak diasah, sayang banget. Betul ya. Berarti ada yang harus ditempa. Makanya kalau Kang Arif udah mikirin pertamanya, itulah orang feeling introvert. Tapi Gimana feeling cara ada ya. penghadapan? Karena orang feeling introvert itu memang orang yang paling peka. Ya. Jadi kalau sensitif. punya, ya. Baperan. Enggak baperan. Oh nggak baperan sebenarnya. baperan. Tapi orang bilang ini yang disebut karena saya juga ya. Tadi yang bilang a priori, wah itu feeling mah baperan. Nah ini mesti diluruskan ini kan Oke. gitu ya. Pertama- Biar tahu nih orang-orang yang bilang saya baperan nih gitu. Pertama kali
kalimat baper Sebentar nih, kan kita hijaunya sama-sama nih, udah janjian ya. baru nggak. Baru nggak kan itu feeling gitu kan ya. Betul kan. Jadi kalau feeling itu bukan baperan. Sebenarnya kalimat atau kata baper itu kan mulai viral. Pada sekarang ini Ya, kan gitu ya. mulai viral. Padahal sih sebenarnya Sensitif. orang-orang tuh harus menganggap bahwa ketika ada orang baper itu dia harus dihargai dong Betul. perasaannya. Kalau ngerti Ya, gitu kan jadi ya. kalau sekarang yang aku lihat kata baper viral, orang jadi tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Jadi betar-betar Menjudge jadi akhirnya kan gitu ya. Baru bereaksi yang tidak sesuai dengan orang lain langsung baper lo ya baper, padahal sih enggak. Makanya ketika aku tahu feeling introvert itu sebenarnya bukan baper, tapi dia peka. Nah, cara mengasah feeling introvert untuk di dalam organisasi adalah ketika orang feeling itu pandai mendengar, harus diasah lagi mengenai hati yang tulus. Ya, Semakin kenyal hati seorang feeling, itu dia akan seperti slime gitu loh. Jadi nggak masuk. Jadi kalau memang seorang feeling itu dia peka dan paham dengan kebutuhan organisasinya, dia harus bisa mendengar secara murni dan tulus. Makanya resiko orang feeling ketika dia berbuat baik dengan perasaan cintanya, tapi ditumpangi dengan pengen dipuji, pengen disanjung, nah itu sebenarnya resiko. Resikonya berarti. Padahal itu tadi ya, jujur. Ini poin yang terakhir itu yang pengen dipuji. Memang awalnya begitu. Awalnya ya sebelum back ke belakang sebelum tahu Stephen ini, iya ya dulu tuh. Tapi pada saat sekarang ini ya itu tadi ya sebelum bukan saya ngerasa makamunannya bukan. Tapi buat apa ya? Itu memang sudah ya nggak penting sih memang gitu ya kan gitu ya gitu. Jadi ya. itulah dia ketika kita menempa diri kita di lingkungan yang tepat, kita tuh nggak akan mundur. Makanya ketika belajar Stephen justru kita itu akan mempunyai istilahnya resilience atau adversity ya, tahan banting. Artinya kalau kita belajar Stephen dan kita fokus dengan satu hebat kita nggak akan mundur. Mundur mungkin untuk melompat lebih tinggi, tapi nggak akan give up, nggak akan menyerah. Makanya itu yang aku bilang, ketika kita belajar Stephen, bagaimana menggunakan tools atau alat Stephen ini. Pokoknya gini aja, nggak usah mikirin, pokoknya harus naik makom gitu ya, harus naik makom. Dipaksakan gitu ya. Dipaksakan, tapi gini aja. Ketika hati itu atau pikiran kita merasa ini kayaknya negatif deh, udah nggak usah diikuti. Karena lingkungan yang bawa ya. Organisasi atau lingkungan yang saat ini memang banyak organisasi yang menempa kita gitu ya, menempa kita untuk menghantam apa yang ada di itu gitu ya. Challenge-nya itu harus kita lewati dan lalui. Challenge itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita tahu dari 5 belahan otak kita yang menjadi director, kita harus fokus satu hebat. Jangan kita pikirin kelemahannya. Orang feeling misalnya ya Kang Arif, baperan terus apa-apa menggunakan perasaan, kalau moodnya nggak bagus nggak bisa kerja kayak gitu itu. Tapi emang iya ya. Dan itu harus kita asah. Berarti kita tahu kita ternyata ada di level yang modal dasar nih. Kita harus lebih baik lagi. Dari situ dalam ilmu Stephen itu ada 4 matra. Untuk modal dasar awal kita tahu sifat dasar kita. Itu namanya level personality. Ketika kita bisa naik lagi menjadi kita yang lebih baik dari kita yang lebih dari kita yang kemarin, itu berarti naik lagi level mentality. Kemudian ketika kita merasa kita akan melakukan apapun untuk kebermanfaatan orang banyak, itu berarti kita naik level ke mental, ke level morality. Ke morality ya. Dan level yang terakhir dan tertinggi insya Allah ketika kita belajar Stephen, kita akan sampai di level spirituality. Spirituality ya. Dimana setiap langkah, tindakan dan pikiran kita hanya demi Allah. Mantap. Keren. Inilah sahabat Sanet ya, kenapa saya jauh-jauh hari ngundang beliau ini biar tahu bahwa masyarakat ini, ya maksudnya sahabat semua, sahabat yang Sanet yang belum mencoba untuk tes Stephen, ke saya dulu tapi boleh tes Stephen ya, karena sekali lagi itu butuh banget, apalagi dengan kepersonalian ya di perusahaan, organisasi dan sebagainya itu butuh banget. Butuhnya adalah
kita bisa bukan menilai orang lain ya, gitu. Bukan. Justru kita nih gitu ya. Kita bagaimana cara bisa menempat di dalam organisasi itu. Setuju banget kan gitu. Setuju. Oke. Pokoknya keren deh. Biar penasaran nih ya, kita lewat dulu masalah tentang Stipin. Ya. Ini kemarin ngapain undang-undang apa namanya ADERA itu di bidang apa itu kan gitu ya. Ini Iya. selain promoter ini belum ini promoter Stipin di Banten dan menasional, ini juga kemarin bikin event ngehadirin ADERA ya. betul. Itu ngapain sih? Jadi kan selama hidup saya Ada hubungan dengan Stipin? ada. Oh, ada juga ada ya? hubungannya. Oh, iya. Jadi gini, ketika saya selama 39 tahun nih ya, waktu belum ketemu. Oh, sekarang udah Steve, 39 tahun ya? Sekarang 43. Oh, 43 ya? Saya tuh bangga dengan usia, nggak pernah bermasalah. Sama, saya 50 tahun juga santai Yes. aja kan gitu. Jadi selama 39 tahun saya hidup, itu saya baru ketemu Steven di tahun 2019. 2019. Iya, saya waktu itu masih baru 2 2019 saya 2000-an lah. Ya, pokoknya duluan Kang Arif lah. Iya. Nah, jadi selama 39 tahun 2020 saya tuh bukan 2000-an, 2020 kemarin. Oh, 2020 baru kemarin ya. Untuk PPA aja. Oh, oke. Iya. Aku di 2019 itu dari sahabatku Dokter Yanti yang juga sering mengisi Ya. di Sanet ya. Halo Dok Rianti. Iya. Jadi beliaulah yang menjebloskan. Sama, awal-awal kita sesuatu ilmu yang kita nggak paham, kita biasanya skeptis. Oke. Apa sih ini? Tapi begitu saya dicemplungin lah ya sama Dokter Yanti, saya baru menemukan ternyata ini hidup saya selama ini. Dimana saya banyak melakukan banyak hal. Dan saya ternyata Fashionnya di situ. Iya, Oke. terindikasi saya itu ternyata otak tengah, Kang. Insting ya? Iya. Dan ini insting nih gitu ya. Dan insting ini dia memang yang penting berperan. Tidak memikirkan harta, tahta, cita. Yang penting mah jalan ya. Harus berperan. Insting itu Iya, gitu ya. Jadi kalau tadi hubungan dengan pertanyaan Kang Arif yang kenapa aku mengundang Aderai, memang ternyata sepanjang hidupku sebagai seorang insting itu suka mengambil hikmah-hikmah dalam hidup. Jadi apapun jalur yang diarahkan Allah itu aku ambil. Jadi tidak pernah melewatkan setiap kesempatan. Jadi di awal 2014 di 2014 itu aku pernah tinggal di Bali. Aku menjadi konselor ASI. Di situ aku belajar 40 jam standar UNICEF WHO untuk mengajari bagaimana rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI. Nah, di situ merasa sebagai orang air susu ibu. Iya. Kok apa hubungannya dengan Aderai? Betul. Jadi begitu di iya. 2014 aku belajar Itu, mengenai ASI, bagaimana pentingnya ASI dan bagaimana Big Pharma dan Big Food produsen itu mengarahkan hidup kita. Kenapa kita semakin lama semakin sakit? Kenapa semakin lama kita semakin bergantung lemah obat? gitu Ya, kan kenapa gitu lemah? ya. Dan di situ aku berkenalan dengan Yayasan Orang Tua Peduli bagaimana bijak antibiotik. Disitulah aku mulai kenal dengan dokter-dokter dari Kemenkes gitu tuh kan. Jadi selanjutnya ketika di tahun 2017 aku ketemu dengan ilmu ketofastosis di mana kita harus rendah karbohidrat untuk bisa menghindari penyakit-penyakit generatif, diabetes, jantung, gitu. autoimun, kanker dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2019 ketemu Steven itu. Masya Di situ aku baru tahu titik tengah garis merahnya. Aku itu ternyata senang yang berhubungan dengan kesehatan dan aku harus bermanfaat di situ. Betul. Di tahun 2022 lah kita bikin Keto Fitness nih secara PT ya. Nah di situ kita mengundang dan bikin event, kita mengeluarkan buku, kita akan membuat pelatihan-pelatihan dan alhamdulillah sekarang udah ada 5 personal trainer dari Keto Fitness Indonesia. Dan kita bikin acara ya tahun 2022 ini 27 Maret minggu lalu mengundang Aderai. Alhamdulillah. Ini di Cilegon apa di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta, gitu. Jadi begitu panjang alur ternyata aku bisa ngambil garis merahnya. Ya, makanya sahabat Sanet ya. Ini orang-orang Cilegon itu orang potensial gitu. Jadi mainnya main di kota gitu kan, mainnya di Jakarta. Mainnya Kenapa jauh. mainnya jauh gitu ya. Saya kemarin ya sahabat kita Dokter Yanti, dia tiba-tiba ada di ada di CNN, ada di TV One, di Kompas TV, luar biasa kan gitu ya. Makanya nih sahabat Sanet khususnya buat para tokoh di Cilegon nih banyak potensi di Cilegon kan gitu ya. Termasuk ya ini sahabat saya ini Bu Sari satu komunitas, kita satu komunitas ya. Satu komunitas yang benar-benar luar biasa.
potensinya yang bisa dikembangkan kan gitu. Ini salah satunya nih Kak Sari ini, Sari Azidin kan gitu ya. Oke, selain itu asli dari mana sih? Oke, aslinya kalau secara suku ya, Iya. saya asli Batak kan. Oh Batak ya? Oh pantesan gitu ya. Papa itu Harahap, mama itu Lubis. Udah lebih Iya. Muslim nah, kalau itu mah ya kan Iya. gitu. Oh iya. Tapi memang Kenapa ada di Cilegon? nah itu dia, hidup saya itu seperti insting itu yang aku bilang di Steven. Aku dari dulu bingung kenapa aku bisa pindah-pindah kota itu tanpa beban gitu. Aku bisa beradaptasi lebih cepat. Suami kerja di Cilegon. Kerja di Cilegon. Oke. Jadi aku tuh pernah tinggal Jakarta, Bandung, Kota Medan, Bontang, Keliling. keliling. Dan akhirnya Denpasar dan Cilegon. Cilegon. Nah, Ini di Cilegon udah berapa tahun? Dari 2017 akhir. 2017. Berarti Iya. baru kemarin gitu ya. Iya. Oh, oke. Tapi justru suami itu duluan tinggal di Cilegon sebelum nikah. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi udah kerja duluan kan gitu. Ya? 2008 sudah di Cilegon, suami saya. 2010 sayanya baru nikah. Akad di Jakarta, kemudian baru barengannya 2017 karena ke Cilegon. suami itu di Bontang. Oh gitu. Jadi saya nggak bisa ikut gitu. Iya. Baik, selain masalah personal ini kan gitu ya, apa namanya, hal-hal yang tentang Stephen nih, contohnya kan gitu, apa namanya, kan sekarang ada komunitasnya ya. Komunitas apa sih yang disebut tuh para promotor di Banten itu kan gitu ya? Ya, jadi kalau di Banten itu cabangnya. Cabang Banten. Tapi cabang. ini seluruh Indonesia ada kan? Seluruh gitu? Indonesia ada yang promotor di Jepang, ada yang Tapi semua itu awalnya dari Indonesia, dari penciptanya Indonesia, gitu ya betul. kan gitu. Sampai ada cabang khusus, cabang eksklusif di Malaysia. Udah berapa pasien sebutnya apa sih kalau itu ya? Apa sih kalau disebutnya itu? Klien Ya. Itu udah berapa ribuan klien yang konsul tentang Stephen ini ke Kalau saya Kasari? pribadi, Ya. mungkin ratusan ya, belum Oh, ribuan ratusan, ratusan. iya. Dan alhamdulillah kebanyakan memang aku tuh mengupas kehebatan setiap anak. Anak lebih ke kids ya, lebih ke jadi kid ya. kalau aku anjurkan nih ya teman-teman sahabat sana ya, itu kalau mencari buku itu cari yang penulisnya tuh Miss Hidayati Nurrohmah. Oh gitu. Miss Hidayati ini bisa di browsing juga di YouTube-nya banyak. Dia memang langsung ilmunya berasal dari Pak Farid Poniman. Nah, Miss Hidayati ini mengeluarkan 3 buku. I Know You Parenting, I Know You School, dan I Know You Couple. Oke. Menarik ya, ini ilmu-ilmu yang baru gitu ya. Padahal mah banyak hal-hal yang benar-benar ya ini udah ketinggalan sebenarnya kan. Nanti digali lagi kan ada aku nih. Nanti Ya kita boleh. Ini sahabat Sanet ya, ini sebenarnya banyak banget nih tentang ilmu-ilmu yang sekarang saya ketemu teman-teman yang luar biasa yang perlu digali gitu kan gitu ya. Makanya tadi Kang Arif bilang kan udah berapa klien. Sebenarnya yang awalnya memang anak-anak ini yang aku arahkan. Pilihan sekolah, kuliah, bagaimana berbicara dengan anak, menggali potensinya. Tapi tahu nggak, ujung-ujungnya akhirnya orang tuanya juga ikut tes. Iya, harus pasti karena harus semua gitu ya. Betul, dan akhirnya konsultasinya buat ayah bundanya sampai jam 10 malam, Kang. Curhat akhirnya kan gitu ya. Pak Sutri itu ternyata banyak bahasa-bahasa yang tidak tersampaikan. Betul. Aku memang mengambil bintang terang di Stephen karena setiap promotor tuh harus mencari perannya sebagai apa. Aku mengambil sebagai juru damai keluarga, insya Allah. Apalagi yang pasangan baru nih, contohnya mau nikah nih, gitu ya. Betul. Harusnya calonnya juga di tes juga ya, biar ke depan seperti apa kan gitu ya. Insya Allah. Betul. Karena nanti ketika kita sudah tahu bagaimana pasangan kita itu berpikir, dia bertindak, kita tuh nggak bertanya-tanya lagi atau harus diskusi kamu kenapa begini, kok nggak ngertiin aku. Nah kebalikannya, ketika kita udah belajar Stephen, I know you because I love you. Tapi sekarang gini loh, kalau kita nih kami kita nih ya, di komunitas itu kadang-kadang ada yang ta'aruf gitu ya. Yang pertama kali ditanya apa coba? MK-nya apa? Iya. Selalu begitu gitu kan ya. Mesin kecerdasannya Iya, apa? terus kalau kita temen atau siapa, itu MK-nya apa sih? Jadi memang sudah apa namanya? Sudah menjadi satu habit ya gitu, habit menanyakan itu kan gitu, karena kita tahu bahwa soal saya FI misalkan, teman itu, saya harus melakukan apa ke situ kan, seperti itu ya kan gitu ya. Betul. Kasari kan. Jadi gitu. kalau
seakan-akan goal lah ya dari Pak Farid Poniman itu berharap supaya nanti kelak di setiap KTP itu ada penjelasan personality. Oh keren itu. Jadi kita memahami itu. Betul. Kan gitu ya. Jadi kalaupun kita bisa menetapkan supaya seluruh rakyat Indonesia bisa tes Stephen, itu insya Allah sinerginya harmonis, komunikasi juga lebih simpel, kita tidak menebak-nebak, kita bisa memahami kenapa dia bertindak seperti itu. Nah makanya kalau apalagi yang lagi ta'arufan, itu insya Allah bermanfaat, barokah deh pokoknya. Berkah, betul. Karena sebelum kita menebak-nebak, kita udah bisa mengetahui genetikanya, bagaimana dia bekerja, operating sistemnya bagaimana. Betul. Ini kalau udah ngomong masalah sistem di otak gitu kan ya, ini luar biasa, ini dalam banget gitu kan ya. Makanya ini di komunitas kami, sahabat Sanet ya, kita selalu wajib tes Stephen, itu wajib gitu kan. Makanya kalau tanya MK-nya apa, oh harus begini kan gitu ya. Ini boleh cerita nggak saya dulu kan gitu ya. Ini awalnya sih saya tuh berseberangan banget gitu kan. Tes Stephen asal tes aja kan gitu ya. Gini kan gitu. Oh ini begini. Saya nggak nerima gitu loh. Tolak belakang gitu kan. Tapi lama-kelamaan begitu saya tahu, bahasanya juga ditambah lagi ilmunya. Oh iya ya ternyata iya. Dan di komunitas kita ya di kami itu memang ada kehantamnya itu, makomnya itu ada di 3 core value itu ya. Humbleness, sincerity, sama living witness. Selesai gitu kan gitu ya. Kalau kita disebutnya pengen ada pujian segala macam, habis ya sama humbleness itu kan gitu. Luar biasa sekali. Oke, bisa kasih statement terakhir nih tentang Stephen buat masyarakat Cilegon khusus dan Banten pada umumnya. Apa sih manfaatnya itu kan gitu. Ajakin aja kan gitu. Ajakin dan ke saya dulu kan gitu. Boleh, ada ujur. Ketemu sama Kang Arif. Nggak nyesel loh ketemu Kang Arif. Siap. Seneng banget deh. Jadi gini, tujuan untuk kita mengetahui operating system yang diberikan oleh Allah itu bagaikan blueprint cetak kita. biru gitu. Jadi ketika kita nanti dites hanya sekitar 2 menit Kang, itu di scan 10 sidik jari. Nanti simpul-simpul sidik jari ini akan menentukan belahan otak mana yang pertama yang menjadi leadernya, dan yang kedua adalah menentukan lapisan otak mana yang lebih aktif. Nah, ketika kita udah tahu mesin kecerdasan dan lapisan otaknya, itu disebut personality genetic PG. Jadi Kang Arif ini adalah kelebihannya di limbik kanan, di mana di sini ya? Di limbik kanan itu ada bagian otak yang namanya amigdala. Itu adalah pusat emosi, di mana lebih besar dibandingkan belahan otak yang lain. Jadi mesin kecerdasan seorang feeling itu dia lebih peka, karena dia secara emosional itu bisa bersikap dan lebih hangat, lebih empati, lebih simpati. Nah, jadi tujuan Stephen itu seperti itu. Ketika kita tahu belahan otak mana dan lapisan otak mana yang lebih aktif, insya Allah kita bisa mengikuti satu hebat kita. Dan kita bisa mewaspadai satu hebat kita. Jadi kalau kelemahan itu nggak usah diambil pusing. Santai aja gitu ya. Kita udah tahu, itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, ini yang merubah mindsetting ketika kita sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita harus meyakini dulu setiap titipan Allah itu unik. Keren. Dan kita harus tahu cara menangani dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ke situ larinya kan. Cuma itu doang bahwa Allah sudah menciptakan dengan sedemikian rupa, apalagi dengan kita ketahui dengan Stephen ini luar biasa kan gitu. Betul. Baik sahabat Sanet Podcast, luar biasa, sedikit tapi daging ini semua kan, ilmunya daging. Lagi yang buat mau tes Stephen boleh ke Sanet Podcast atau nanti saya kasih nomor teleponnya Kak Sari Azidin, dan luar biasa beliau ini adalah promotor Stephen di Banten dan nasional tentunya, tetap semua. Saya Kang Arif dan Sari Azidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan podcast di episode 27 ini kami disponsori oleh Kria Alam Cekrai, Modern, Comfort, and Private. Keren. Baik, tentunya di bulan Ramadan ini kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.